Anda butuh duit? Duit now. Sobat duit, banyak orang memiliki impian besar tetapi gagal mencapainya. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Ada juga orang yang bercerai dan keluarganya hancur karena masalah ekonomi. Banyak orang yang terpaksa bekerja di usia tua karena mereka tidak memiliki dana pensiun. Bahkan lebih tragis lagi, ada beberapa orang yang kehilangan orang yang mereka cintai karena mereka tidak memiliki dana untuk memberikan perawatan terbaik ketika orang yang mereka cintai sakit atau mengalami kecelakaan. Uang bukan segalanya, tetapi saat ini segala sesuatu membutuhkan uang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi dengan uang, kebahagiaan lebih mudah terwujud. Tom Corley, seorang perencana keuangan bersertifikat dan akuntan publik serta penulis buku terlaris Rich Habits, melakukan studi selama 5 tahun untuk mewawancarai dan mempelajari aktivitas 233 orang kaya yang memiliki penghasilan minimal $160.000 per tahun dan aset minimal $3,2 juta Amerika. Dari hasil survei Tom Corley, ternyata 88% dari para miliuner yang diwawancarai dari berbagai kelompok miliuner mengatakan bahwa menabung sangat penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan keuangan jangka panjang mereka. Agar kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, mencapai kesuksesan, dan membuat orang yang kita cintai bahagia, kita harus mampu mengelola keuangan kita dan mulai menabung agar kita tidak mengalami berbagai hal menyakitkan seperti yang dialami banyak orang yang saya sebutkan di awal video ini. Kita harus mau mulai belajar menabung. Memang pada awalnya tidak mudah. Kita mungkin sering kurang disiplin. Kita sering lebih memilih untuk menghabiskan uang kita, lebih memilih untuk menonton film, membeli barang branded, dibandingkan menabung. Ketika kita mulai menabung, mungkin akan ada banyak godaan yang membuat kita cenderung boros dan konsumtif. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang akan dihina, dijadikan bahan lelucon, atau bahkan dibuli oleh teman, kerabat, atau tetangga yang menyebut kita pelit dan tidak bisa menikmati hidup, serta berbagai komentar menyakitkan lainnya. Saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya membawa bekal ke kantor, banyak rekan kerja saya yang menertawakan saya, memandang rendah saya. Beruntung pada waktu itu saya sudah mengerti pentingnya menabung untuk masa depan saya. Saya memutuskan untuk mulai menabung dan membayar harga dengan berkomitmen untuk menyisihkan penghasilan saya terlebih dahulu untuk menabung. Kemudian menggunakan sisanya untuk kebutuhan hidup dan keinginan saya. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan teman, kerabat, tetangga, atau orang lain tentang saya karena masa depan saya tidak tergantung pada mereka. Tetapi masa depan saya tergantung pada diri saya sendiri. Memang ini tidak nyaman dan terkadang menyakitkan. Tetapi ini layak diperjuangkan karena saya tahu ada 7 jenis tabungan penting yang harus saya miliki agar saya bisa sukses meraih apa yang saya impikan dan membuat orang yang saya cintai bahagia. Dalam video ini, saya akan berbagi tentang 7 jenis tabungan penting yang harus kita miliki. Yang pertama adalah tabungan impian besar. Dalam hidup, kita memiliki 2 jenis impian. Pertama, impian kecil, yaitu hal-hal yang kita inginkan dan yang bisa dengan mudah kita wujudkan dari penghasilan bulanan yang kita peroleh, seperti pergi ke kafe, makan di restoran healing, atau membeli ponsel, dan sebagainya. Kedua, impian besar, yaitu hal-hal besar yang kita impikan dan memiliki nilai nominal yang besar yang hanya bisa kita wujudkan jika kita menabung untuk jangka waktu tertentu. Seperti membeli rumah impian, mobil impian, liburan ke luar negeri, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Jika kita hanya fokus pada impian kecil dan menghabiskan uang kita untuk impian kecil tersebut, maka kita tidak akan pernah bisa mewujudkan impian besar kita. Kedua, tabungan pendidikan, agar kita bisa mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita. Seringkali karena rutinitas kita lupa bahwa anak-anak kita tumbuh dan semakin besar setiap tahun dan membutuhkan dana pendidikan yang semakin banyak. Apalagi jika kita memiliki banyak anak, biaya pendidikan cenderung meningkat setiap tahun, sehingga orang tua harus menabung sejak dini untuk mempersiapkan dana yang cukup ketika anak-anak mereka masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tabungan pendidikan sangat diperlukan untuk membantu mengurangi tekanan keuangan ketika tiba saatnya membayar biaya sekolah atau kuliah. Terutama pada tahun-tahun pertama anak kita masuk sekolah dasar, menengah, dan apalagi universitas yang biasanya meminta biaya awal yang sangat besar. Jadi, jika kita tidak memiliki tabungan pendidikan dari jauh-jauh hari, itu bisa menyebabkan anak-anak kita putus sekolah. Dengan memiliki tabungan pendidikan, orang tua dapat mendukung anak-anak mereka untuk mengejar tujuan pendidikan yang lebih tinggi tanpa terbatas oleh masalah keuangan. Ini akan membuka kesempatan bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan terbaik yang mereka inginkan dan mencapai potensi penuh mereka. Investasi pada pendidikan adalah salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan orang tua untuk anak-anak mereka, karena dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan finansial, tetapi juga pada pengembangan pribadi dan karir anak di masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mencintai anak Anda? Jika Anda mencintainya, maka tabungan pendidikan adalah tabungan penting yang harus Anda miliki dan persiapkan sejak dini. Ketiga, tabungan dana pensiun.
Banyak orang merasa masih muda sehingga merasa tidak perlu memiliki dana pensiun. Tetapi tanpa disadari, waktu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari dan banyak orang baru menyadarinya ketika mereka sudah tua. Yaitu saat mereka mendapatkan program persiapan pensiun atau MPP dari perusahaan, yang biasanya 5 tahun sebelum pensiun. Saat itu mereka baru menyesal telah mengabaikan pentingnya menabung untuk dana pensiun, saat mereka masih berada pada usia produktif. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal dari tabungan dana pensiun Anda, sebaiknya mulai dari awal ketika Anda mulai bekerja. Meskipun pada awalnya kita mungkin hanya bisa menabung sedikit karena penghasilan kita belum terlalu besar. Tetapi seiring berjalannya waktu jumlah tabungan kita akan terus meningkat sesuai dengan yang disebut bunga majemuk atau compound interest. Albert Einstein pernah berkata bahwa bunga majemuk adalah keajaiban ke-8 di dunia. Bagi mereka yang memahami cara kerjanya, mereka akan mendapatkannya dan menikmatinya. Tetapi bagi mereka yang tidak memahaminya, mereka akan membayar harga saat pensiun dengan tidak memiliki dana pensiun. Tahukah Anda bahwa jika kita menabung 1 juta rupiah dan tabungan tersebut menghasilkan return atau keuntungan 10% per tahun, maka pada tahun ke-10 uang tersebut akan menjadi hampir 26 juta rupiah, atau meningkat 2,6 kali lipat dibandingkan saat pertama kali kita menabung. Keempat, tabungan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, masalah ekonomi atau keuangan keluarga merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Dengan memiliki tabungan yang cukup, hubungan dengan pasangan akan semakin harmonis. Sehingga jika Anda memiliki tabungan untuk keharmonisan rumah tangga, maka Anda tidak hanya akan menikmati bulan madu saat baru menikah, tetapi Anda bisa menikmati tahun-tahun penuh bulan madu sepanjang hidup bersama pasangan Anda. Anda bisa menikmati perjalanan hidup yang menyenangkan dan memberikan kejutan-kejutan pada setiap ulang tahun pernikahan Anda. Kelima, tabungan perlindungan atau dana darurat. Kita harus memiliki tabungan perlindungan kesehatan untuk dana darurat bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Untuk mempersiapkan dana jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti sakit, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, atau kejadian buruk lainnya. Banyak orang hanya bisa menangis dan meratap ketika anggota keluarga sakit atau mengalami kecelakaan, tetapi mereka tidak memiliki tabungan BPJS atau asuransi untuk biaya perawatan rumah sakit. Karena ketika kita tiba di rumah sakit, biasanya ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh petugas rumah sakit. Pertama, apakah Anda memiliki BPJS? Jika jawabannya ya, maka Anda akan segera dirawat. Jika tidak, ada pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki asuransi? Jika ada, Anda tinggal mengeluarkan kartu asuransi dan Anda atau keluarga Anda akan segera dirawat. Jika tidak, akan ada pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki dana untuk uang muka rumah sakit? Masalahnya, jika Anda tidak memiliki ketiganya, maka Anda tidak bisa memberikan perawatan terbaik untuk keluarga atau diri Anda. Yang ada hanya tangisan dan air mata. Tetapi masalahnya, tangisan dan air mata tidak bisa menyembuhkan Anda atau keluarga Anda. Ingat itu. Keenam, tabungan agama, perjalanan agama atau ibadah ke tanah suci seperti ibadah haji atau umrah. Bagi umat muslim, ini adalah rukun Islam yang kelima bagi mereka yang mampu. Yang dimaksud dengan mampu adalah seorang muslim harus memiliki kemampuan baik fisik, dalam hal ini sehat secara fisik dan mental, serta juga mampu secara finansial atau ekonomi. Agar kita mampu mewujudkannya, kita harus memiliki tabungan syariah yang terpisah dari tabungan lainnya untuk ibadah haji atau umrah. Selain umat muslim, banyak juga umat non-muslim yang memiliki kerinduan dari lubuk hati yang paling dalam untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan melakukan perjalanan agama ke tanah suci agama mereka masing-masing. Banyak umat Kristen menabung untuk perjalanan ke Yerusalem, Fatima, Lourdes, dan tempat-tempat suci lainnya. Sementara banyak umat Buddha menabung untuk pergi ke Candi Borobudur, India, Gunung Kailas, Tibet, Thailand. Sementara banyak umat Hindu menabung untuk wisata agama ke India, Nepal, Thailand, atau Batu Kif, Malaysia. Ketujuh, tabungan investasi. Kita harus memiliki tabungan investasi agar bukan hanya kita yang bekerja untuk uang, tetapi uang kita juga harus bekerja untuk kita. Aset kita juga harus bekerja untuk kita sehingga kita bisa menjadi kaya dan makmur. Dengan memiliki tabungan investasi, kita bisa mendapatkan passive income dan hasil investasi, serta kita bisa memiliki aset yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Dengan memiliki 7 jenis tabungan ini, Anda akan bisa mewujudkan impian besar Anda seperti rumah impian, mobil impian, rekreasi di dalam dan luar negeri, serta berbagai impian besar lainnya. Kedua, Anda juga bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak Anda, yang merupakan investasi terbaik untuk masa depan mereka. Ketiga, Anda bisa menikmati pensiun yang indah tanpa harus bekerja keras di usia tua. Keempat, rumah tangga Anda akan lebih harmonis dan Anda tidak hanya menikmati bulan madu di awal pernikahan, tetapi juga mendapatkan tahun-tahun bulan madu sepanjang hidup Anda bersama pasangan. Kelima,
Anda bisa hidup tenang dengan dana darurat yang dapat melindungi Anda dan keluarga Anda. Keenam, Anda juga bisa mewujudkan kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui perjalanan agama ke Tanah Suci. Ketujuh, Anda bisa memiliki tabungan investasi yang membuat Anda kaya dan makmur, serta memberikan warisan untuk anak cucu Anda. Terus menabung, berinvestasi, dan melindungi agar kehidupan Anda semakin baik.